Perkenalkan, nama saya Yola Istirana, NIM BCA 118120, kelas C, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjawab soal-soal mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengampu Ibu Nopi Wulandari, SE, MAAK. Baik, terdapat 4 pertanyaan dan berikut adalah jawabannya. Yang pertama adalah pengertian dari reg isu. Reg isu atau hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru. Perusahaan yang membutuhkan tambah dana yang besar untuk perluasan usahanya bisa memilih beberapa kemungkinan, yaitu meminta kredit dari bank, menjual obligasi, atau menjual sahamnya kepada masyarakat. Yang kedua, tujuan pemeriksaan atas proses reg isu. Jenis audit yang dilakukan oleh KAP atas proses reg isu termasuk jenis special audit atau compliance audit. Tujuan pemeriksaannya adalah memeriksa kewajaran proses reg isu dalam arti apakah dilakukan sesuai keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP /26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003. Yang ketiga, audit prosedur atas proses reg isu. Karena audit ini merupakan special audit, maka audit tetapi terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan proses reg isu. Audit prosedur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meminta fotokopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan nomor 9.d.2. Yang kedua, meminta fotokopi prospektus atau iklan prospektus dan memeriksa apakah bentuk dan isi prospektus sesuai dengan peraturan nomor 9.d.3 atau 9.d.4. Yang ketiga, meminta akta notaris yang berhubungan dengan reg isu. Yang keempat, membandingkan laporan hasil penjatahan saham dengan daftar hasil penjatahan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham perusahaan. Yang kelima, membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang memiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang keenam, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham perusahaan dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. Yang ketujuh, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham untuk mengetahui kesesuaian hasil penjatahan dengan keputusan rapat umum luar biasa pemegang saham. Yang kedelapan, meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh pemegang saham utama. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mengirim surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan bahwa sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang hak atau pemegang saham lama akan dibeli oleh pemegang saham utama. Jawaban nomor 4 adalah satu contoh kasus dari proses reg isu adalah yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk (Wika) pada tahun 2016. Dalam aksi korporasi itu, Wika menerbitkan 2,82 lembar miliar saham baru dengan harga pelaksanaan 2.180. Dalam reg isu itu, Wika mengantongi dana sekitar 6,1 triliun. Rasio konversi reg isu tersebut 80.000 berbanding 36.697. Dengan kata lain, pemegang 80.000 lembar saham lama berhak untuk memegang saham baru sebanyak 36.697 lembar. Berdasarkan laporan keuangan Wijaya Karya 2016, ekuitas perusahaan bertambah menjadi 12,49 triliun pada tahun 2016 atau meningkat dibandingkan dengan 5,43 triliun pada tahun 2015. Selanjutnya, tahapan atau prosedur auditnya adalah yang pertama, meminta fotokopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah
Pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan nomor 9.d.2. Yang kedua, meminta fotokopi prospektus atau iklan prospektus dan memeriksa apakah bentuk dan isi prospektus sesuai dengan peraturan nomor 9.d.3 atau 9.d.4. Yang ketiga, meminta akta notaris yang berhubungan dengan right issue. Yang keempat, membandingkan laporan hasil penjatahan saham dengan daftar hasil penjatahan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham perusahaan. Yang kelima, membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang memiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang keenam, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham perusahaan dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. Yang ketujuh, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham untuk mengetahui kesesuaian hasil penjatahan dengan keputusan rapat umum luar biasa pemegang saham. Yang kedelapan, meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh pemegang saham utama. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mengirim surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan bahwa sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang hak atau pemegang saham lama akan dibeli oleh pemegang saham utama. Demikian video tugas mata kuliah pengauditan 2 bab 26, yaitu materi tentang audit atas proses right issue. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Sekian dan terima kasih.